Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali pengawasan malam ini dengan doa meminta ilmu yang manfaat. Ayo semua jamaah, para santri juga yang hadir bisa ikut membaca. Kalau tuntun, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Baik, kita ngaji ini salah satu kebutuhan, kata Imam Ibnul Qayyim, kita menuntut ilmu itu kebutuhan doruri, kebutuhan pokok. Ibaratnya kata Imam Ibnul Qayyim, kita itu ngaji kebutuhannya lebih dari makan dan minum. Kalau bapak ibu-ibu makan sehari ya antara 2 atau 3 kali, gitu nje? Ada yang 1 kali? Hah? Ada. Ya, pas beras entek katanya. Kalau kita butuh makan ya entah 2 atau 3. Ya, kadang mungkin ada yang cuma makan 2 kali saja, 3 cuma untuk tambahan. Kalau kita butuh ilmu, kata Imam Ibnul Qayyim, itu seperti kita membutuhkan sekadar helaan nafas, yaitu setiap waktu kita butuh ilmu dan hikmah, kita butuh ditambahkan ilmu terus, sehingga ilmu itu jadi kebutuhan pokok bagi kita sekalian. Bahkan Imam Ibnul Qayyim itu katakan, kita itu makan minum masih kalah dengan kebutuhan kita pada ilmu. Artinya ilmu itu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Nah, itu pentingnya kita ngaji. Selain ngaji itu jadi kebutuhan pokok untuk membuat diri kita jadi lebih baik. Walaupun mungkin sanggupnya sepekan cuma 1 kali, malam Kemis. Wah, Ustadz ora tahu keliling saiki gurneng DS terus ya karena kondisi Covid. Ara keliling nanti saya ditangkap polisi gimana coba? Ngumpul jamaah ukah banyak, polisi cari nanti gimana? Saya nggak bisa ngisi lagi nanti. Makanya cari yang aman-aman saja. Nah,
Kita sekarang bahas kembali tafsir surat An-Nas. Tafsir surat apa? An-Nas. Kita baca ayatnya dulu, Ji. Terus kita lihat artinya, lalu kita lanjutkan agar tidak diganggu setan itu kiat-kiatnya seperti apa. Kita akan bahas lagi kesempatan ini. Adik-adik semuanya juga yang turut hadir simak baik-baik, walaupun jenengan sambil makan snack tetap perhatikan di sini. Namun nanti kalau bubar tolong bisa jaga kebersihan, botol-botolnya nanti bisa dimasukkan di plastik atau tempat sampah yang ada di sekitar sini. Baik, monggo dibaca masih di surat An-Nas kali artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Baik. Sekarang karena masih membicarakan tentang setan, kita lihat kiat agar tidak diganggu setan. Kemarin sudah kita bahas sampai membaca ta'awudz. Sekarang nomor 11 ya. Betul nggih? Kita bahas nomor 11, 12 dan 13. Monggo dibaca ke 11. Ke-11, meludah ke kiri untuk menolak setan dalam sholat. Ya, dari Abul Ala. Dari Abul Ala bahwa Uthman bin Abil As mendatangi Nabi SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan mengganggu sholat dan bacaanku. Ia menggodaku. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzib, fa idza ahsastahu fata'awad billah minhu watfil ala yasarika salasan." Qal fa'altu dzalika fa adhabahu Allahu anni. Itu adalah setan. Ia disebut dengan khinzib. Jika engkau merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan tersebut. Kemudian ludahlah ke sebelah kirimu sebanyak 3 kali. Uthman kemudian melakukan seperti itu, lantas Allah mengusir setan itu darinya. Baik. Disebut itu adalah setan. Tadi yang ganggu dalam sholat itu adalah setan. Namanya khinzib. Namanya sinten? Khinzib. Setannya itu punya nama khinzib. Jika engkau merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan tersebut. Kemudian ludahlah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Utsman kemudian melakukan seperti itu, lantas Allah mengusir setan itu darinya. Coba lihat keterangan di bawah. Yang dimaksud meludah adalah meludah ringan ke kiri. Bentuknya dengan meniupkan udara yang mengandung sedikit air ludah. Ini dibolehkan dengan syarat tidak mengganggu orang yang berada di sebelah kiri dan tidak mengotori masjid. Lihat, ada cara kalau diganggu setan di dalam sholat, disuruh meludah. Namun di sini catatannya, meludahnya itu sifatnya meniup, meniupkan udara, cuma sedikit air saja. Lihat, ke sebelah mana tadi? Kiri.
Itu. Tidak perlu kumpulkan ludah banyak. Nggak ada kayak gitu. Tadi sudah ada catatan di sini. Catatannya di sini pertama, ke sebelah kiri, berarti depan nggak boleh, kanan nggak boleh. Cuma kemana? Sebelah kiri. Terus yang kedua, tidak mengganggu orang yang berada di sebelah kiri. Jadi jangan ada muka temannya sebelah terus udah, kenapa kamu kok ini tiup ke saya? Waduh, aku diganggu setan. Ya jangan ganggu temannya. Terus yang ketiga, tidak sampai mengotori masjid. Berarti ludahnya kemana tadi? Bukan ludah sih, tiup ya. Soalnya kalau di sini dimaksud tiup tapi ada airnya dikit ya, berarti bukan meludah. Nah, atau tadi kita sebut dengan meludah ringan. Ke sebelah mana tadi? Kiri. Yang tidak boleh kemana? Depan dan kanan. Nah, ini kiat kalau lagi diganggu setan saat kapan? Sholat. Terus ke-12, tidak boleh tidak menoleh dalam sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai berpaling atau menoleh dalam sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lantas menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min sholati ahadikum. Lihat di sini, tadi disebut awal itu mengenai menoleh. Tahu menoleh ya? Kalau ini kan danga, kita ini sholatnya kan tempat sujud, tapi dia tengok lagi. Oh, Pak timbul situ ya. Nah, tengok lagi sana. Terus depan, atas, terus dia tunduk lagi. Nah, tengok terus nih. Nah. Ini tanda orang nggak khusyuk. Di sini tanda orang ini sedang dicopet setan. Coba lihat tadi kalimatnya, ya. Huwa ikhtilasun yakhtalishu syaitanu min sholati ahadikum. Ayo coba itu baca. Adalah copetan yang dicopet oleh setan dari sholat salah seorang di antara kalian. Itu adalah copetan yang dicopet oleh siapa? Setan. Ketika kita sholat, setan copetnya dengan cara pandangan kita tidak fokus ke tempat sujud, malah menoleh kanan kiri, menoleh atas bawah. Harusnya lihat saja ke tempat sujud. Ingat kaidahnya, saat sholat pandangan ke tempat sujud. Walaupun juga kita berada di depan Ka'bah, depan Ka'bah, lagi sholat pas depan Ka'bah, tetap pandangannya ke tempat sujud. Yang kedua, juga tetap memandang ke tempat sujud ketika melaksanakan sholat jenazah. Ya kalau jenazah pas depan dia, ya pas tempat sujudnya situ ya sudah. Tapi kalau dia di posisi belakang, shaf ketiga, keempat dari belakang gitu, maka tetap dia lihat ke tempat sujud, walaupun nanti kok pandangannya lihat kaki orang di depannya. Jadi dua keadaan, tetap ini melihat ke tempat sujud saat sholat di depan Ka'bah. Begitu pula saat melaksanakan sholat apa? Jenazah. Maka sholat yang lainnya sama, pandangannya ke tempat sujud, tidak lihat ke depan, tidak danga. Gitu nggih? Baik. Sekarang berarti kalau menoleh minimalnya hukumnya makruh. Kalau itu pakai muka. Namun kalau dadanya yang berpaling dari arah kiblat, bisa jadi sholatnya batal. Lihat di sini. Ini kiblat misalnya ini. Nah, kan sholat gini. Namun badannya mukanya gini. Nah.
Itu nggak boleh. Berarti lagi tidak menghadap kiblat. Yang ada disuruh hadap kiblat, ya, melihat ke tempat sujud, tidak boleh menoleh tadi. Paham ji? Baik, sekarang ke-13. Tidak boleh melewati orang yang sholat. Tidak boleh melewati orang yang sholat. Kalau ada orang sholat depan kita, ya, kita lagi lewat nih ji, maka jangan lewat di area atau di wilayah dia itu sholat. Coba perhatikan di sini. Ada mic tambahan nggak? Itu mic. Ya, ini misalnya saya sholat ya. Ini kan wilayah saya sholat ini ya. Ini saya berdiri sampai sini loh. Ya ini ya, pas keloso ini loh. Oke. Maka wilayah saya sholat ini tidak boleh ada yang lewat sini. Jadi nggak ada yang lewat sengaja di sini nih. Gini nggak boleh. Karena ini masih wilayah saya itu sholat. Maka tadi disebut ya, orang itu nggak boleh lewat di depan orang sholat nih. Dia hanya boleh lewat mana? Ini ya batas toh. Ini orang lain ya. Dia lewatnya depan sini. Kan bukan wilayah. Atau di mana lagi? Burine. Belakang ya. Belakang. Itu. Yang tidak boleh mana tadi? Di wilayah sholat. Sampai di tempat dia sujud. Jadi dengan lewat depannya nggak masalah. Depan sini. Atau belakang. Kalau dia lewat tengah, maka boleh dicegah. Kasih isyarat gini saja. Ya. Bapak nanti cuma kasih isyarat gini saja. Harusnya orang sudah paham. Makanya ngaji. Dikasih isyarat kok malah urung paham-paham juga itu. Malah salaman. Itu namanya jahil murokab itu namanya. Bodoh double kuadrat itu. Jadi harus tahu, oh isyarat, maaf lagi sholat, langsung jadi kan menghindar, lewat di depannya di luar wilayah sujud atau di belakangnya, nggak boleh di tengah-tengah wilayah dia melaksanakan apa? Sholat. Kecuali kalau yang lewat bocah, iya lah, nggak usah jenengan cegah itu, atau dia kecil di bawah gitu jenengan tekel kakinya gitu, atau sliding dia jatuh gitu, nggak usah. Bocah orang paham. Atau mungkin ada yang lewat tidak sengaja, sudah terlanjur lewat, ya sudah. Namun kalau orang itu sholat, sudah semestinya diperhatikan, harus tahu wilayah orang itu sholat. Coba kita lihat hadis berikut ini dari Abu Sa'id. Dari Abu Sa'id ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marra baina yaday ahadikum syai'un wa huwa yusalli falyamna'hu fa in aba falyamna'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun." Bacanya, jika ada yang melewati di hadapan salah seorang dari kalian yang sedang sholat, cegahlah. Jika ia enggan, cegahlah lagi. Jika ia masih enggan, cegahlah dengan lebih keras, karena sejatinya ia adalah setan. Baik, di sini terjemahannya bukan yang ketiga kali nanti disuruh bunuh, bukan. Bunuhlah dia, bukan. Karena sebagian buku terjemahan itu tulis bunuhlah dia. Oh, tenang nanti dibunuh itu berarti kalau orang baca terjemahan salah itu. Di sini disuruh kalau dia mau lewat cegah. Tetap dia mau lewat lagi cegah. Tetap dia mau lewat lagi cegah. Kalau sudah sampai 3 kali. Jika ia masih lewat lagi, maka tolak dengan keras.
nggak pukul. Kalau pukul nanti sholat bisa batal tuh. Iya kan? Memukul keras atau melompat keras, sholat itu bisa jadi apa? Batal. Jadi dia cegah. Ia cegah supaya orang yang tadi mau lewat tidak jadi lewat. Coba lihat hadis lagi di bawahnya, ini keterangannya dulu. Nanti ada keterangan lagi di bawah hadis ini. Hadis di atas bukanlah diartikan jika ia memaksa lewat sampai yang ketiga kalinya, hendaklah bunuhlah ia. Maksud hadis adalah cegahlah ia dengan lebih keras. Ibnu Battal dalam salah satu penjelasannya dalam Syarh Sahih Al-Bukhari menyatakan, walam yarid sallallahu alaihi wasallam qad as-salati istibahata dammihi wa inna ma arada daf'ahu bisyiddati wal quwwati. Tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memutus sholat dan membolehkan membunuh orang yang lewat. Makna hadis adalah mencegah dengan lebih kuat. Nah, mencegahnya dengan lebih apa? Kuat. Coba lihat. Ini orang lewat ya. Mau lewat ya. Kita lagi sholat nih. Boleh gerak. Kasih syarat toh. Tetap dia mau lewat lagi. Kasih lagi. Ya. Dia lagi gini Ji. Mau lewat lagi. Nah, baru dengan keras. Bukan nanti lewat baru gini, nggak ada dalam hadis tadi. Itu amalannya Pak Parjo itu kayaknya itu. Nggak ada dalam hadis tadi. Bahkan tadi cuma dibilang tolak dengan apa? Keras. Ya bukan berarti mukul. Bukan ngajak duel juga gitu. Terus dia berhentikan sholat apa gue ya? Iya nggak kayak gitu juga. Tekstual hadis nggak diartikan seperti itu. Nah, kenapa tadi dicegah? Tadi ada kalimat fa innama huwa syaitan. Dia adalah setan. Maksudnya meniru tingkah laku setan. Karena setan kan sering ganggu orang sholat. Iya nah? Setan itu sering mengganggu orang sholat. Nah, coba satu lagi. Tentang sujud tilawah. Jadi cara agar setan tidak ganggu kita melakukan sujud apa? Tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajadah. Baik, coba dibaca hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailahu umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan naru. Nah, coba. Jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, celaka aku. Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, tetapi aku enggan, sehingga pantas bagiku neraka. Nah, jika anak Adam membaca ayat apa? Sajadah. Kalau dalam Al-Quran itu ada tandanya, Ji. Oh, ini ayat sajadah. Sebelah kiri bordernya Quran itu sama sebelah kanannya itu ada itu. Tanda apa biasanya? Kubah ya? Ya, kubah. Dan ada tulisan sajadah. Berarti kalau ketemu ayat itu pas nanti tanda berhentinya ada tulisan sajadah, maka diperintahkan untuk sujud apa? Tilawah. Maka disebut dalam hadis, jika manusia membaca ayat sajadah dan di ayat sajadah itu ayatnya berisi perintah untuk sujud, fasajada lantas dia sujud tilawah, i'tazala syaitan maka setan itu akan menjauh, ya baki
setan dia menjauh sambil apa? Nangis. Sambil apa? Nangis, Pak. Dia mengatakan, oh manusia itu disuruh sujud, mereka mau sujud maka bagi manusia itu surga. Sedangkan aku, yaitu setan, disuruh sujud, nggak mau sujud, maka bagi setan itu neraka. Namun setan itu sudah tahu kalau dia masuk neraka, tapi masih ngeyel juga itu loh. Nggak tobat-tobat. Berarti kalau ada manusia yang sudah keterlaluan kok ngeyel terus nggak mau tobat-tobat, ya sifatnya setan berarti. Coba lihat sujud apa di sini? Sujud apa namanya, Pak? Sujud apa? Tilawah. Sujud apa? Tilawah. Lihat. Dalam beberapa ayat nanti ada ayat sajadah tadi ya. Saya lagi sholat ini, misalnya lagi sholat. Ada dua keadaan. Bisa jadi kita lagi baca Quran. Bisa jadi kita lagi apa? Sholat. Fa'idha quri alaihimul Qur'anu la yasjudun. Setelah ini ayat ini ayat sajadah nih. Langsung saya turun sujud. Allahu Akbar. Sujud kayak biasa. Baca bacaan sujud biasa. Ya. Subhana rabbil ala, subhana rabbil ala, subhana rabbil ala. Lanjut lagi berdiri. Allahu Akbar. Jenengan sujud sekali saja, terus lanjut lagi apa? Berdiri. Lanjut ayat tadi. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Seterusnya sampai terakhir, lalu turun rukuk. Tadi turun sujud itu masih satu rakaat. Satu rakaat yang sama itu bukan tambahan rakaat, paham ya? Saya turun sujud tadi cuma lakukan sujud apa? Tilawah. Saya sujud terus bangkit lagi. Berarti masih dalam rakaat. Itu bukan rakaat baru, Pak. Walaupun sebagian orang itu nggak paham, dia bilang ini rakaat baru. Biasanya itu imam kalau di hari Jumat di waktu subuh itu diperintahkan baca surat As-Sajadah dan surat Al-Insan. Surat As-Sajadah itu ada ayat sajadah. Namun bukan berarti di hari Jumat waktu subuh disuruh baca ayat sajadah, bukan. Namun yang dimaksud adalah baca surat As-Sajadah rakaat pertama, terus surat Al-Insan rakaat yang kedua. Karena di situ menceritakan, kata para ulama, menceritakan tentang penciptaan manusia. Sedangkan pada hari Jumat itu hari diciptakannya manusia. Nah, jadi ada nyambungnya di situ hari Jumat dengan surat As-Sajadah. Maka diperintahkan situ baca surat As-Sajadah, terus nanti ada ayat sajadah, kita disuruh sujud apa? Tilawah. Dan ini paling umum dilakukan di kerajaan Saudi Arabia. Di kerajaan Saudi Arabia itu biasanya hari Jumat waktu sholat apa tadi? Subuh. Disuruh imam itu biasanya baca surat As-Sajadah. Sudah umum itu. Maka kalau biasanya umroh itu saya bilang ke jamaah, Pak, ingat ini hari Jumat. Nanti subuh imamnya itu baca surat As-Sajadah. Kalau nanti sampai pada tengah surat di rakaat pertama imamnya turun sujud tilawah. Jenengan ikut saja, namun bukan rukuk, namun disuruh apa? Sujud. Ini bukan tambah rakaat baru, nanti lanjut lagi, berdiri lagi, lanjutkan ayat. Pernah ada TKI itu langsung tanya ke saya, dia tanya itu pas hari Jumat, saya ketemu dia hari Jumat. Kayaknya subuh tadi itu dia dapati imam masjid itu lakukan sujud tilawah. Dia tanya, Pak Ustadz, tadi subuh itu toh imamnya sholat itu 3 rakaat. Oh, masa imam sholat 3 rakaat atau apa? Iya Ustadz, saya hitung-hitung dia 3 rakaat.
Ternyata saya mikir-mikir, oh Pak, ini hari Jumat. Tadi waktu subuh loh, itu imamnya lagi sujud tilawah. Dia hitung sujud tilawah jadi 1 rakaat. Jadi dia hitung totalnya 3 rakaat. Saya bilang, Pak, itu baru 2 rakaat. Tadi turun sujudnya sujud apa? Tilawah. Enggak masuk hitungan. Yang jelas, kalau imam turun sujud seperti itu, makmum ikut juga apa? Sujud. Dan sebagai tanda untuk membantu makmum ini, karena makmum kita, apalagi orang Gunung Kidul kan ini masih awam loh. Maka kalau imam mau sujud tilawah, tolong beritahu dulu. Bapak-bapak para jamaah, saya nanti baca surat yang ada ayat sajadah. Kalau saya turun sujud tilawah, tolong diikutin nah gitu. Nanti jamaahnya ikut. Paham tuh Bapak? Kalau sudah diberitahu enak. Kalau jamaah nggak diberitahu, paling nanti kalau imamnya langsung turun sujud, subhanallah. Imamnya tetap mau turun sujud, subhanallah. Makmumnya orang nyambung tenan itu. Imamnya sudah niatnya baik mau sujud tilawah, tapi jamaah kalau nggak tahu pasti dia nanti baca subhanallah nanti itu. Iya toh Pak? Jadi kan bingung, kok imamnya kan langsung buat rukuk dulu toh? Pasti pikirannya gitu. Makanya jadi imam itu beritahu, perhatikan kondisi jamaah, apalagi jamaahnya masih awam. Sujud tilawah saja baru dengar pas malam Kamis. Wah, Pak Ustadz ngomong sujud tilawah, baru ngerti. Kalau lagi baca Al-Quran gimana kalau gitu di luar sholat? Jenengan baca biasa. Baca biasa. Kalau sampai nanti ayat sajadah, langsung turun sujud tilawah. Allahu Akbar. Dari posisi duduk aja. Posisi duduk ya. Turun sujud. Allahu Akbar. Terus bangkit lagi, Allahu Akbar, langsung baca ayat lanjutannya. Namun disarankan kalau melakukan sujud tilawah dalam keadaan wudhu dan dalam keadaan tutup aurat. Paham ibu-ibu? Makanya kalau paling bagus ibu-ibu tuh kalau baca Al-Quran bagusnya tutup aurat, pakai mukena. Biar nanti kalau dapat nih ayat sajadah langsung sujud tilawah, tidak perlu cari-cari mukena lagi, tidak perlu cari-cari ruku. Dia baca ya walaupun nggak tutup aurat nggak masalah, tapi lebih bagus tutup aurat. Nanti sampai pada ayat sajadah langsung turun sujud tilawah. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang sujud tilawah. Kita bahas sedikit tentang pembahasan fikih. Kemarin tentang sunnah wudhu ya, sama yang dimakruhkan ketika berwudhu. Sekarang nawakidul wudhu, pembatal wudhu. Apa pembahasannya? Pembatal wudhu ya. Nanti sambil ada yang mau catat monggo. Pembatal wudhu ada 4. Kalau ulang, pembatal wudhu ada 4. Ini dikenal dalam mazhab Syafi'i. Pertama, al-khariju minas sabilaini ilal mani. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan kecuali mani. Saya ulang, segala sesuatu yang keluar dari apa? 2 jalan. 2 jalan itu apa? Kubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang. Kecuali apa? Mani. Apa saja masuk ini berarti kalau keluar batal wudhunya? Kentut, kencing, buang air besar,
keluar mazi, keluar wadi, ibu-ibu keluar darah haid, keluar darah berarti batal lah. Sekaligus dia nanti nunggu sampai suci baru dia boleh sholat setelah mandi. Keluar darah nifas, keluar darah istihadha. Kalau ibu-ibu lagi keluar keputihan, Bu, itu membatalkan wudu. Sudah tadi? Kecuali apa? Mani itu tidak membatalkan wudu, tetapi disuruh mandi wajib. Kecuali mani yang tersisa, sudah dibersihkan kemudian keluar mani lagi, maka mani yang tersisa atau mani yang keluar kedua kalinya diperintahkan untuk wudu saja, tidak perlu mandi lagi. Sekarang yang kedua, zawalul akli illa binaumin al-mumakkini mak'adahu min mahalli ku'udihi. Yang kedua, hilang akal. Apa hilang akal? Hilang akal itu bisa jadi macam-macam. Tidur, pingsan. Orang kalau yang kena, dia kena penyakit ayan ada kan? Itu hilang kesadaran toh? Hilang kesadaran karena ayan. Hilang kesadaran juga karena apa lagi? Tadi pingsan sudah. Apa lagi, Pak? Mabuk. Ya? Mabuk, dia tiba-tiba mabuk gitu. Ada yang kasih dia minuman keras langsung dia mabuk. Nah, ketika hilang ingatannya maka wudunya jadi batal. Hilangnya akal, hilangnya kesadaran membuat wudu jadi batal. Kecuali, ini kalau dalam mazhab nih, duduk, dia tidur sambil duduk di mana pantatnya itu menetap sehingga tidak ada peluang keluarnya angin. Biasanya duduknya duduk silo ini. Siapa duduk silo ini? Pak Parjo duduknya apa? Mana? Itu. Kalau duduknya duduk silo itu, maaf, kalau pingin kentut pasti dia angkat sedikit. Betul nggak Pak Timbul? Oh, Pak Timbul lagi langsung metu itu misalnya arah kentut. Namun kalau dia duduknya itu mampet sini, tek gitu kan, dia ngangkat sedikit, nah itu baru anginnya keluar. Berarti kalau duduknya itu rapat, tidak ada peluang keluarnya angin tadi, maka menurut mazhab Syafi'i wudunya tidak batal. Tidur seperti ini wudunya tidak batal. Namun yang lebih hati-hati kalau tidurnya sudah berat, sudah hilang kesadaran, lebih baik berwudu. Mau tidur apapun, apalagi sudah ngorok. Mungkin ada yang malam kemis kayak gini ikut ngajian terus ngorok gitu. Wes, arak mangkat ini padahal. Apalagi sudah ngorok, sudah hilang kesadaran. Kan paham kalau hilang kesadaran lah, dikukuh wangil banget, wes turu. Nah kalau tidurnya seperti itu lebih baik berwudu. Itu mana? Ada yang bilang sini mana Roy itu? Mana? Pindah mana dia? Kos itu kosong itu. Terus itu tidur ya. Sekarang yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Pertama tadi apa? Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan kecuali mani. Yang kedua, hilang akal. Kecuali tidur yang mampet tadi ya. Yang mapan nggak mungkin keluarnya angin tadi nji. Tapi yang lebih bagus kalau sudah tidur dan tidurnya tidur berat, mendingan
wudu. Terus yang ketiga, iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati al-kabirain al-asnabiyain min ghairi hailin liqauli ta'ala aw lamastumun nisa. Di sini disebut tiga. Bertemu, basyaratai, dua kulit, kulit dan kulit. Ini hati, ini kulit tak? Kulit ketemu apa? Kulit. Antara siapa? Laki-laki dan perempuan. Al-kabirain, sama-sama sudah dewasa atau sudah besar. Al-ajnabiyain, keduanya itu ajnabi, bukan mahram. Min ghairi hailin, tanpa ada pembatas. Coba lihat syaratnya ya. Syaratnya ya. Satu apa? Bertemu kulit dengan kulit. Yang kedua, antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, sama-sama sudah besar. Yang keempat, bukan mahram. Yang kelima, tanpa ada pembatas. Coba diulang-ulang. Satu, bertemunya kulit sama kulit. Yang kedua, antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki berarti buatan batal. Terus sama-sama sudah besar, kemudian bukan mahram, kemudian tanpa pembatas. Lihat, kulit dengan kulit, berarti kalau kulit dengan rambut tidak batal. Iya tak? Kulit dengan rambut tidak batal, kulit dengan rambut kepala tidak batal. Paham Pak? Jenengan nyentuh istri, itu nyentuh rambutnya buatan batal. Namun kalau rambut kok langsung ke kulit, batal. Kenapa kulit dengan kulit? Kulit ini alat perangsang ini. Nyentuh kesetrum nanti. Tapi kalau dengan rambut enggak. Paham Pak? Kulit dengan kuku, bukan kulit atau kuku, maka tidak batal. Paham buatan? Kulit dengan gigi, paham gigi, buatan batal. Paham buatan Pak? Yang batal apa tadi? Kulit ketemu apa? Kulit. Satu. Kemudian laki-laki perempuan. Dua. Kemudian sama-sama sudah besar. Kemudian yang ketiga, ajnabiyain, yaitu ajnabi, bukan mahram. Suami istri itu bukan mahram, makanya boleh nikah. Betul apa betul? Tanya sama KUA sana. Suami istri itu bukan mahram apa bukan? Bukan mahram. Ustaz, saya kan sudah nikah. Iya, nikahmu juga itu bukan mahram tetap. Namun karena sudah nikah, hubungannya jadi apa? Halal. Tapi kalau bersentuhan kulit, wudunya jadi batal. Min ghairi hail, tanpa adanya apa? Pembatas. Nih, tak sentuh kain ya. Istrinya pakai gamis. Atau istrinya pakai daster, disentuh dasternya, batal batal? Pak Parjo, batal nggak? Oh, rarungu tenan gue lu. Istrinya pakai daster, nyentuh dasternya, tidak batal. Nyentuh kulitnya, dasternya robek, batal. Apa dalilnya tadi? Al-Maidah ayat 6, aula mastumun nisa, atau bersentuhan lawan jenis, dan itu terjemahan saking depak. Maka lebih aman kalau menyentuh istri mending mengulangi wudu.
Paham bapak-bapak? Kan cuma mengulangi wudhu saja, bukan berarti istri nggak boleh disentuh. Mana saya bilang istri nggak boleh disentuh? Boleh nggak nyentuh istri, Pak? Istrinya siapa? Istrinya siapa, Pak Timbul? Ya bojone dhewe. Boleh toh? Boleh nyentuh istri nggak? Boleh. Namun kalau lagi wudhu nyentuh istri, wudhunya batal. Namun istri boleh disentuh nggak? Boleh. Kulit ketemu kulit boleh nggak? Boleh. Siapa yang larang? Nggak ada yang larang kok. Bojone dhewe kok. Mana yang larang? Ada yang larang? Nggak ada. Ngamuk nanti. Nah, yang ketiga paham Ji? Sekarang yang keempat, yang termasuk pembatal wudhu, masuk, menyentuh kubul adami, kemaluan manusia, atau menyentuh duburnya, bibotni roha, dengan bagian dalam telapak tangan, au butunil asabi, atau bagian ini jari yang dalam. Menyentuh apa tadi? Menyentuh apa, Pak? Dubur sama kubul, kemaluannya atau menyentuh duburnya. Apa yang terjadi tadi dihukumi apa? Wudune batal. Jika menyentuh pakai apa? Menyentuh pakai apa? Telapak tangan bagian dalam atau apa? Jari bagian dalam. Wudunya apa tadi, Pak? Batal. Apa bedanya dengan menyentuh istri tadi? Apa bedanya tadi dengan menyentuh istri? Nah, kalau menyentuh istri tidak disyaratkan pakai telapak tangan. Pokoknya senggol sedikit saja sudah batal. Ya, senggol sedikit sudah batal. Namun kalau menyentuh kemaluan, batalnya pakai apa? Ini. Ya, adik-adik. Lihat gigi apa gigi? Telapak atau? Anumu disentuh, batal wudhumu. Paham betul? Rizam. Duwe anu ora kowe? Anumu disentuh itu batal tuh wudhumu. Paham Ji? Nah sekarang yang kedua, kalau nyentuh kemaluan cuma orang yang menyentuh saja yang wudhunya batal. Yang disentuh tidak batal. Tapi kalau menyentuh suami istri atau lawan jenis, dua-duanya batal wudhu. Paham betul? Mau sengaja atau enggak, pokoknya bersentuhan lawan jenis wudhunya batal. Tapi kalau kemaluan cuma menyentuh dengan ini dan yang menyentuh saja yang wudhunya batal. Berarti kalau ibu-ibu mandikan putrane nyentuh kemaluannya, berarti wudhunya apa, Bu? Batal. Cukup ulangi wudhu. Namun kalau dia nyentuh terus kena kain, jadi cuma kena kainnya, tidak menyentuh langsung, wudhunya batal atau tidak? Enggak. Bapak-bapak nyentuh namun kena sarung, wudhunya batal? Tidak, karena tidak menyentuh langsung. Paham boten? Paham Pak? Baik, kesimpulannya pembatal wudhu ada berapa? 4. 1. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan kecuali apa?
mani. Yang kedua, hilangnya akal atau kesadaran, ya. Yang ketiga, bersentuhan kulit dengan kulit antara laki-laki dan perempuan sama-sama besar, bukan mahram, tanpa ada pembatas, maka wudunya batal. Kemudian yang keempat, menyentuh apa yang keempat? Menyentuh kemaluan atau menyentuh dubur. Dengan apa? Dengan telapak tangan bagian dalam atau jari bagian dalam, maka wudunya jadi batal. Itu pembatal wudu. Berarti kalau wudunya batal, segera mengulangi wudunya lagi kalau mau dipakai untuk sholat. Ya toh? Segera mengulangi wudunya lagi kalau dipakai untuk sholat. Sebenarnya ada pembatal satu lagi yang kelima, ini terkait dengan makan. Ada makan yang membatalkan wudu lagi. Ini menurut, kalau dalam mazhab Syafi'i, menurut Imam Nawawi, makan daging unta. Daging apa? Wis tau ngerti urung ya? Mbah, daging unta. Mbah Timbul. Dereng. Pas neng kono ki. Ditambahkan yang kelima, yang membatalkan wudu lagi adalah makan daging unta. Berarti makan daging yang lainnya tidak batal. Makan daging ayam mboten batal, makan daging sapi mboten batal, makan daging kambing mboten batal. Yang batal cuma apa tadi? Makan daging unta. Makan tiwul enak, batal mboten? Mboten. Makan tempe apalagi? Wong daging yang mahal saja nggak batal, apalagi cuma tempe dan kerupuk, mboten batal. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Ada pertanyaan? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan yang kami tanyakan langsung Ustaz. Pertama, tentang pembatal wudu. Ketika ibu-ibu memandikan anaknya, kemudian batal wudunya, di situ apakah anak dan ibu itu bukan mahram? Yang masalahnya itu kemaluannya, bukan masalahnya bukan mahramnya, Pak. Iya. Wong nyentuh kemaluan sendiri saja itu batal, Pak. Itu bukan masalahnya mahram atau bukan mahram. Iya. Berarti ketika ibu memandikan anaknya, terus nyentuh kemaluannya, mendingan wudunya diulang. Walaupun anak kecil. Walaupun anak kecil, kalau pendapat dalam mazhab tadi umum, kemaluan siapapun, kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain, pun jelas. Iya, insya Allah jelas. Hati-hati Bu, jangan hati-hati tenang. Yang kedua, ketika saya memandikan jenazah, setelah memandikan jenazah, pada saat memandikan jenazah, saya itu dalam keadaan suci, niat untuk langsung mensolatkan jenazah. Tetapi di situ orang susah untuk mencari yang berani memandikan jenazah tersebut. Kemudian apakah saya seandainya selesai mandi, memandikan jenazah,
langsung sholat jenazah, apakah itu harus wudhu atau disunahkan untuk berwudhu? Tidak, tidak batal. Cuma disuruh ulang wudhu saja. Lebih bagus diulangi wudhunya. Tapi tidak batal. Boten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Langsung kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Yang YouTube lagi. Pertama, bahwa setan itu takut dengan bacaan ayat-ayat. Namun kenapa harus kita sholat kan membaca ayat-ayat Allah? Namun kalau setan datang mengganggu, kenapa? Karena ada yang membaca ayat itu nggak konsen, Pak Parjo. Yang pertama itu. Yang kedua, saya berusaha setiap mau tidur itu berwudu, kemudian sholat berwudu, kemudian sholat witir. Namun begitu mau langsung ke tempat tidur itu kok keluar kentut. Apakah saya Disunahkan ulangi wudhu lagi. Mau tidur langsung juga ya boleh. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, saya mendengar di belakang seorang imam dan imam itu mensolatkan jenazah. Jelas sekali di situ menyebut namanya Usoli Sultan waktu jenenge Sipulan. Apakah itu boleh atau tidak? Nyebut namanya. Iya. Kalau masih nyebut nama, wallahualam masih boleh-boleh saja. Padahal di situ kan ada sama hati, namun di situ jelas dinamakan misalkan si. Oh, pas doa jenazahnya itu Bukan, pas niate. pas niat. Tidak. Dalam sholat kan tidak boleh. Ya, wallahualam. Cukup niatan mau sholat jenazah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari YouTube belum ada. Ya, berikutnya lagi. Dari Zoom ada? Ada satu. Ya, silakan. Sebentar dari Zoom. YouTube belum. Ada mic kita? Apa speaker? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Amiruddin. Ya, silakan Pak Amiruddin. Ada dua pertanyaan saja. Ya. Yang terkait sujud tilawah itu jika Iya. pas pembukaan ayat sajadah itu sujudnya pakai takbiratul ihram apa langsung sujud? Tidak, langsung sujud saja Pak. Gak pakai takbiratul ihram. Kalau lagi baca di luar sholat ya, langsung sujud saja. Ini yang kedua, jika mengkonsumsi hal yang haram seperti merokok, apakah membatalkan wudhu ya Ustaz? Mengkonsumsi apa tadi? Hal yang haram itu seperti ayam merokok apa itu? Seperti rokok tidak sampai batal, karena tidak ada dari pembatal wudhu tadi, tidak termasuk batal. Kita syukur Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Ustaz, tentang sholatnya orang yang mohon maaf kalau kencing pakai alat bantu, misalnya kateter itu kan kencingnya nggak terasa Ustaz. Itu sholatnya bagaimana? Nanti dia sholat itu namanya orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu setiap masuk waktu sholat, dia mau sholat langsung wudhu, segera sholat. Kalau kencingnya di tengah sholatnya Dimaafkan. Kencingnya keluarnya tengah sholat dimaafkan. Yang penting berwudhu, terus langsung sholat, tidak ada jeda lama. Ya, maka kalau keluar kencing di tengah sholatnya karena uzur tadi, maka dimaafkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi, nggak ada? Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Semoga semuanya sehat, panjang umur,
dan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Ketemu lagi malam Kamis depan. Nanti kalau tahun baru nggak usah bikin rame-rame, apalagi polisi larang-larang loh ini. Jadi kan nggak usah buat keributan, nggak usah main mercon, nggak usah main macam-macam ji. Bapak-bapak, wes tobat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.